Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 3B. Bagaimana nak kabarnya? Tentu sehat ya, jaga kesehatan di rumah ya. Nah, Bapak mau menjelaskan nih tentang materi yang berada di tema 8, yaitu tentang tema 8 yaitu tentang Praja Muda Karana. Nah, memasuki subtema 1 yaitu aku anggota pramuka. Pertama ini di sini membahas tentang Pancasila. Kalian tahu apa sih Pancasila atau apa sih burung Garuda Pancasila? Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara kita atau dasar negara kita. Mengapa? Karena burung Garuda Pancasila ini adalah melambangkan ciri anak bangsa atau melambangkan ciri masyarakat rakyat Indonesia. 1. Berketuhanan yang Maha Esa. Di negara kita memiliki 6 agama, macam-macam agama. Jadi tidak ada kenapa sila pertama Pak enggak Allah Subhanahu wa taala? No. Tapi ketuhanan yang Maha Esa, semuanya sama, harus toleransi, harus saling menyayangi, harus saling berbagi. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua manusia yang ada di negara kita itu sama. Mau golongan tinggi, mau golongan rendah, mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya sama, mendapat hak yang sama dan mendapat kewajiban yang sama. 3. Persatuan Indonesia. Karena aset terbesar bangsa kita adalah kesatuan dan persatuan. Coba bayangkan, jika kita tidak bersatu antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi saling berantem, nggak bersatu, maka akan terpecah belah bangsa ini. Makanya 3, persatuan Indonesia. Harus penting namanya bersatu itu. 4, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin negara kita dimusyawarahkan melalui kita semua, dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, sebuah negara harus ada pemimpinnya dan sebuah otoritas daerah harus memiliki pemimpin. Nah, kalian nih yang calon para pemimpin, ayo menjadi pemimpin yang amanah, yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua yang berada di Indonesia, manusia yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia memiliki keadilan yang sama, sejahtera yang sama. Nah, itu tujuannya. Kenapa dibikin burung Garuda Pancasila? Karena melambangkan ciri bangsa Indonesia, sifat dan karakteristik bangsa kita. Nah, kalian kan dapat tugas ya dari Bapak ya, halaman 16, mengenal arti lagu Garuda Pancasila. Kan kalian tahu lagu itu. Kenapa dibuat lagu si Garuda Pancasila ini? Tujuannya adalah kita ingin mengingat. Lagunya bagaimana nak? Coba dinyanyikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Artinya, yang pertama, Garuda Pancasila adalah pendukungmu. Karena setiap manusia yang ada di Indonesia atau rakyat Indonesia harus mendukung yang namanya dasar negara, yaitu Garuda Pancasila. Itu artinya. Lalu kedua, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Hal apapun yang terjadi untuk bangsa dan negara, terutama pada lambang negara, kita sebagai manusia Indonesia atau sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia harus berani berkorban demi bangsa dan negara, membela negara, ya. Terus Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pancasila ini adalah lambang negara kita. Tujuannya adalah agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merata, semuanya sama, semuanya mendapat keadilan, semuanya mendapat kesejahteraan. Berikutnya, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila ini sebagai pribadi atau sebagai jiwa atau sebagai ciri bangsa kita atau sifat negara kita. Ayo maju, Indonesia harus maju, negara kita harus maju, dan kita kelas 3B harus memiliki pandangan yang maju agar ke depan negara kita adalah negara yang maju. Majunya negara tergantung kepada kalian 10 tahun mendatang. Siap anak-anak Bapak? Harus siap. Lanjut sayang, kita ke matematika. Nah, ini namanya sudut. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini sudut. Orang seperti lensang kanan. Nah, ini berbentuk sudut apa? Ini disebut sudut siku-siku. Mengapa? Karena di sini semuanya lurus dari atas hingga bawah. Ini disebut sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat ya. Jadi ini disebut sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Ya. Nah, yang kedua, ini disebut sudut lancip. Kenapa lancip? Karena di sini memiliki lancipan atau sisi kanan atau sisi kiri atau sisi kiri kanan ini dia mencorong ke atas. Itu disebut sudut lancip. Besarnya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Biasanya 30 atau 45 derajat. Lancip. Ya. Lalu ini, nah kira-kira yang gambar saku ini sudut apa? Ini disebut sudut siku-siku. Mengapa? Semuanya sama, tegak lurus. Nah, besarannya adalah 90 derajat. Nah, lanjut ya. Nah, ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar tenda. Ini disebut sudut lancip. Karena apa? Memiliki lancipan. Sudut sisi dan kiri kanan adalah sama atau kecil, rada mingkup. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini disebut sudut lancip. Seperti ini adalah sudut siku-siku. Seperti ini adalah sudut tumpul, ya. Terus kalau seperti ini namanya sudut lurus, ya. Bapak ulangi, ini sudut lurus. Besarannya tepatnya adalah 180 derajat. Nah, ini namanya sudut lancip. Nah, seperti ini boleh, atau seperti ini boleh. Sudut lancip ini besarannya 0 hingga 90 derajat. Biasanya adalah 30 derajat atau 45 derajat. Ini disebut sudut siku-siku. Nah, besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini siku-sikunya. Nah, besarnya 90 derajat. Terus ini disebut sudut tumpul. Mengapa? Karena tidak memiliki lancipan dan semuanya tidak sama. Nah, ini biasanya besarnya adalah 90 derajat hingga 180 derajat. Ya. Oke, Bapak lanjut. Yang halaman 28 dan 27 tidak usah dikerjakan ya, tapi Bapak jelaskan terlebih dahulu. Nah, kalian boleh dilihat gambar halaman 28, yaitu gambar burung Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda Pancasila, kenapa burung Garuda Pancasila kepalanya menengok sebelah kanan? Karena menciri-khaskan karakteristik bangsa kita. Biasa yang menghadap ke kanan atau hal yang berbau gerak tangan atau kaki yang kanan itu melambangkan kebaikan ya. Kalau nengok ke kanan itu melambangkan sebuah kebaikan. Nah, lalu sayapnya ini memiliki bulu sayap ini sebanyak 17 bulu sayap. Nah, kenapa disebut dibikin 17? Karena 17 ini adalah hari kemerdekaan negara kita. Ya. Lalu ekor. Nah, ekor yang bawah ini besarnya atau ini banyaknya bulu ekor yang pada di bawah ini adalah 8. 8 ini melambangkan
bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan 8 adalah bulan Agustus ya. Tadi ini bulunya 17, ini 8 adalah bulan Agustus, 17 Agustus. Lalu bulu yang ada di leher, kaki sampai ekor ini di bawah perisai ini itu banyaknya adalah 45. Nah, karena tahun negara kita merdeka adalah 1945. Jadi bulu pada sayap, ekor, dan juga dada ini atau leher ini itu adalah tanggal, bulan, dan tahun Indonesia merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, lalu di tengah ini melambangkan perisai. Nah, perisai ini ada 5 sila dalam Pancasila. Ada ketuhanan Indonesia, ada sila kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Kenapa warnanya merah dan putih? Karena melambangkan bendera sakti kita, bendera merah putih kita. Pahami anak-anak? Pahami anak Bapak? Oke, Bapak lanjut. Nah, di sini sudut lagi. Nah, kita next saja ke halaman sebelahnya. Nah, ini sudut-sudut. Ini disebut sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Ini namanya sudut lancip. Besarnya 0 sampai 90 derajat, biasanya 30 atau 45 derajat. Ini disebut sudut tumpul, besarnya dari 90 derajat hingga 180 derajat. Dan ini disebut sudut lurus. Ya, ini disebut sudut lurus, besarnya 180 derajat. Nah, kalian tinggal ngerjakan di sini. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besarnya 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar 0 sampai 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat hingga 180 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki tepat 180 derajat. Dan ini juga. Oh, ini disebut sudut apa? Sudut lancip. Ini sudut apa? Sudut tumpul. Ini sudut apa? Sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, tinggal ditulis saja dan digambar. Nah, yang ini tidak usah digambar ya. Ini tidak usah dikerjakan. Hanya ini aja. Paham sayang? Oke, next ya. Nah, ini. Ini adalah keragaman logo atau keragaman lambang dari macam-macam daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Nah, negara kita ini adalah memiliki 34 provinsi dan memiliki 34 lambang juga. Nah, dari lambang setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, makanya disebut keberagaman logo atau lambang daerah yang berada di negara Indonesia. Nah, tahukah kamu lambang apakah itu? Nah, gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah yang ada di negara Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia adalah sama, yaitu membela bangsa dan negara. Ya. Jadi antara Jawa Barat, antara Sumatera, Kalimantan, DKI Jakarta, Papua Barat itu berbeda lambang-lambangnya. Oh, Jawa Barat apa keunggulannya? Padi, ya dilambangkan dengan padi. Kujang adalah alat senjata daerah, dilambangkan di situ. Apa keunggulan dan apa sumber daya yang ada di daerah tersebut biasanya digunakan untuk logo atau lambang daerah dari daerah masing-masing. Keragaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini berada di Pancasila yang dicengkram oleh Pancasila di kaki dua-duanya. Di dalam pita merah putih ini ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua artinya. Nah,
Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, dalam kitab yang ditulis oleh Empu Tantolar. Nah, kitab ini disebut kitab Sotasoma. Nah, di dalam ini Bhinneka Tunggal Ika ini mencerminkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ribuan pulau, memiliki ribuan budaya, memiliki ribuan suku, memiliki ribuan senjata, memiliki ribuan bahasa daerah, tapi menjadi satu wadah yang satu, yaitu Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, berbeda-beda tetapi tetap memiliki satu tujuan, yaitu kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Oke? Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Nah, tunggal itu satu. Bhinneka Tunggal. Bhinneka tadi adalah beraneka ragam. Tunggal artinya adalah satu. Ika berarti juga. Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ya, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari atas beraneka ragam budaya, suku, ras, golongan. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga terdiri dari atas berbagai agama dan kepercayaan masing-masing. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Nah, tugasnya kalian adalah menjaga dan memelihara keamanan dan kenyamanan bangsa, kemakmuran dan juga kepersatuan bangsa. Karena 20 tahun ke depan bukan Pak Andre lagi yang memimpin bangsa ini, tapi kalianlah anak-anak Bapak yang memimpin bangsa ini. Ketika kalian memimpin bangsa ini, jadilah pemimpin yang amanah. Jadikanlah pemimpin yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kemajuan dan kemakmuran bangsa dan rakyat. Lanjut, biar besok Pak Andre terangkan sekarang juga, ya. Kira-kira udah paham belum? Kalau belum, boleh nanti telepon Pak Andre atau video call untuk dijelaskan. Pak Andre siap 24 jam untuk anak kelas Pak Andre. Tadi macam-macam sudut udah paham ya, dan tentang bangsa kita juga udah paham ya nak ya. Nah, terus nanti di subtema 2 kalian akan masuk nih yang namanya Aku Anak Mandiri. Bagaimana implementasi sikap anak yang mandiri. Anak yang mandiri itu adalah anak yang selalu mengerjakan hal apapun sendiri tanpa meminta bantuan orang tua atau orang lain. Contoh, ketika kamu mandi, kamu sudah besar, kamu sudah kelas 3, sudah mau naik ke kelas 4, harus mandi sendiri, dan harus makan sendiri, dan harus belajar sendiri. Ketika tidak bisa, baru minta tolong kepada ayah dan bunda. Dan ketika bermain tidak boleh nangis lagi. Ketika dijailin sama teman, tidak boleh nangis lagi dan tidak boleh membalas. Dan beribadah harus sendiri, bersama-sama keluarga. Dan sikap mandiri adalah sikap yang selalu menolong ayah dan bunda. Kalau belum memiliki sikap mandiri, berarti belum memiliki sikap yang sangat-sangat baik. Jika itu, kalau kamu menjadi anak mandiri, pasti kamu adalah anak yang cerdas, anak yang akan membantu bangsa ini maju dan sejahtera. Ya. Untuk lambang-lambang gerakan pramuka seperti ini dibaca saja ya nak ya. Nah, ini dibaca saja, tidak usah ditulis, karena ini udah sehari-hari kita jelaskan ketika kamu belajar di pramuka ya. Saya rasa saya rasa ini sudah jelas ya nak ya. Bapak rasa udah jelas ini lambang, ini tujuannya untuk apa, tinggal kamu baca saja nak ya. Belajar di rumah tidak monoton hanya belajar aja terus ketika itu kamu tidak happy. Nah, belajar di rumah ini harus happy, karena kenapa? Kamu ditemanin oleh ayah dan bunda. Ayah dan bunda ini adalah orang yang paling sayang kepada kalian. Maka dari itu kamu harus lebih sayang kepada ayah dan bunda ya. Dan Bapak juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang telah mengajarkan putra putrinya. Terima kasih ayah dan bunda ya. Dari beberapa lambang negara kita, itu Garuda Pancasila. Pertama, lambang negara kita adalah bintang ya. Bintang ini melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, karena bintang ini otonomnya adalah di atas, di luar angkasa paling tinggi. Nah, ini disebut ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena negara kita beragam agamanya ya. Kita harus toleransi, dan itu ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya semua agama adalah beribadah untuk Tuhan yang Maha Esa. Dua, dilambangkan oleh apa nak?
3 dilambangkan oleh apa? 4, 5, dan 6. Silahkan, kamu sudah tahu dan kamu sudah sering Bapak jelaskan. Selamat belajar di rumah dan selamat sehat. Ingat ya nak, jika tidak bisa silahkan bertanya kepada Bapak. 24 jam Bapak akan ada untuk kalian kelas 3B. Dan Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, ayah dan bunda yang sudah mengajarkan putra-putrinya di rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk anak-anak kelas 3B, untuk kelas Bapak, selamat belajar di rumah. Mungkin 2 bulan ke depan ini atau 2 bulan dari bulan kemarin sampai bulan ini kalian belajar tanpa Bapak di kelas. Bapak merindukan kamu. Dan jangan pernah malu untuk bertanya, dan jangan pernah malu untuk melakukan hal sesuatu yang menurut kamu baik. Jika tidak tahu, silahkan tanya kepada ayah bunda. Dan jika ayah dan bunda kamu tidak ada, silahkan tanya ke Pak Andre. Banyak-banyaklah membaca, sering-seringlah membaca, karena membaca ini adalah gudangnya ilmu. Karena membaca ini adalah kamu bisa membuka jendela dunia. Persepsi dunia ada di dalam buku. Silahkan dibaca, hobilah membaca. Ke depan negara ini membutuhkan. Selamat berjuang anak-anak Bapak kelas 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.